Sampurasun, merdeka. Saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia, saya akan melanjutkan kisah yang kemarin ya, yang berkaitan dengan kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Kemarin di video kemarin telah saya bahas tentang kerajaan yang ada di Pulau Jawa pada abad ke-1 Masehi, yaitu Kerajaan Galuh. Ini berdasarkan catatan sejarawan Belanda Vandermeulen yang diperkuat oleh Jejeras bahwa pendiri kerajaan yang ada di Pulau Jawa adalah orang-orang yang migrasi dari Kalimantan. Itu bukan pendapat saya ya, itu pendapat dari sejarawan Belanda. Silahkan Anda cari. Itu abad ke-1 sampai abad ke-3 akhir. Nah, lalu pada abad ke-4 datanglah orang-orang dari India, gitu kan, yaitu para pencari suaka politik, dikarenakan di negara asalnya mereka kalah perang, gitu kan. Yaitu pada tahun 348 Masehi, seorang maharsi dari Salakanyana bersama-sama pengikutnya sebagai pengiring para penggawa, itu penduduk pria dan wanita ikut melarikan diri mengungsi ke pulau-pulau di sebelah selatan, gitu kan. Nah, pihak musuh mereka selalu ingin menangkap mereka, gitu, sehingga mereka melakukan pelarian mencari suaka politik. Kalau hari ini gitu banyak yang ke Sumatera, ke Jawa, dan gitu. Nah, lalu dari sekian banyak itu ada yang menetap, yaitu di dekat Sungai Citarum. Nah, 10 tahun kemudian desa di dekat Citarum itu berkembang menjadi sebuah kota. Jaya Singawarman terus-menerus meluaskan wilayahnya hingga berdiri sebuah kerajaan yang diberi nama Tarumanagara. Ia kemudian menjadi raja di Raja Guru dan bergelar Jaya Singawarman Guru Dharma Purusa selama 24 tahun. Menguasai kerajaan itu kemudian wafat dalam usia 60 tahun. Berarti kalau usia beliau meninggal 60 tahun lalu menguasai 24 tahun, berarti datangnya ke Indonesia itu seumur 36 tahun ya, 30 tahunan ya, gitu. Masih muda berarti. Nah, tahta kerajaan diturunkan kepada putra sulungnya yang bernama Raja Resi Dharma Yawarman Guru, kan gitu ya. Nah, ini dikutip dari Pustaka Wangsakerta. Tetapi kita kembali kepada tujuan dan motif. Apakah ini murni lari ke Pulau Jawa ini, ataupun memang ada tujuan tertentu, yaitu kolonisasi. Ya. Sebab kalau kita pahami yang namanya penjajah kolonial, gitu, yaitu tidak bisa lepas dari 3 G: gold, glory, dan gospel, ya gitu ya. Sebab dengan menguasai wilayah itu, mereka juga menyebarkan ajaran, gitu ya. Jadi jangan kita jangan salah ya, bahwa sebelum datang kerajaan Tarumanagara yang didirikan oleh Jaya Singawarman, penduduk lokal itu sudah punya ajaran, kan gitu, sudah punya agamaan. Nah, datanglah orang-orang dari India, mereka membawa ajaran juga, kan gitu. Tetapi ajaran ini bisa berkembang dengan pesat kalau diperkuat dengan kekuasaan politik, gitu ya. Jadi pada dasarnya, bila mana suatu ajaran atau suatu ageman
bisa diterima oleh masyarakat dengan cepat itu harus berdasarkan dan diperkuat oleh kekuasaan politik, kan gitu ya. Jadi pada dasarnya manusia yang ada di Pulau Jawa itu sudah punya agama, sudah punya ajaran nenek moyang. Lalu datanglah orang-orang dari luar. Terus mereka memahamkan, mengajarkan ajaran itu, kan gitu. Nah, dalam perjalanan kekuasaan politik, berdirinya kerajaan, supaya bisa selaras dengan kerajaan, maka ajaran yang dibawa oleh orang-orang India ke tanah Jawa itu diajarkan kepada rakyat, kepada masyarakat pribumi yang sudah memang menetap di sana, kan gitu. Tetapi banyak yang menolak ceritanya, kan gitu. Banyak yang tidak menerima, gitu. Jadi rakyat ini banyak yang kukuh, yang pancek dengan aturan dari karuhunnya, dari nenek moyangnya. Maka dalam Pusaka Wangsakerta, penduduk di desa-desa wilayah Tarumanegara tidak lantas beralih menjadi agama Hindu. Mereka masih tetap menganut agama nenek moyangnya. Oleh karena itu, Raja Resi mendatangkan Brahmana dari India. Kendati begitu, ternyata tidak semua penduduk mau mengikuti agama Hindu, meski sudah diperkenalkan 5 abad yang lalu. Gitu kan. Jadi sebelumnya sudah dipahamkan. Banyak pendeta-pendeta, pandita-pandita sebelum berdirinya kerajaan Tarumanegara ada yang kesini, gitu ya. Dulu kan sebelum adanya kerajaan yang dikuasai oleh Tarumanegara, kerajaannya, kan itu, penduduk-penduduk sudah melakukan satu kegiatan berhubungan dengan luar negeri. Banyak catatan-catatan dari Tiongkok, kan gitu. Tapi yang namanya catatan-catatan ini mungkin hari ini agak sulit ya, gitu. Gimana ya? Mungkin suatu saat ketemu juga. Tapi pada dasarnya sebelum adanya kerajaan Tarumanegara, rakyat yang ada di Jawa khususnya, yang ada di Nusantara umumnya, mereka sudah berlayar dan punya hubungan dengan luar negeri. Itu kan tercatat juga ya, ada yang di Mesir rempah-rempah, kan gitu, kapur barus, kan gitu. Jadi pada dasarnya wilayah Nusantara hari ini, Indonesia hari ini adalah pusatnya rempah ya. Jadi banyak sekali yang datang ingin berhubungan dengan wilayah ini, gitu. Sumber daya alamnya melimpah, emas, terus lagi rempah-rempah, jawawut, padi-padian, banyaklah. Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, tapi pada dasarnya ini surga yang sangat menjanjikan, gitu ya. Nah, lalu kehidupan ini dijadikan 4 kasta. Ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dengan demikian, penduduk dibeda-bedakan antara golongan nista, madya, utama. Penduduk golongan nista sangat takut terhadap golongan sang Raja Resi. Kita dapat berkesimpulan, perlakuan sang penguasa seperti itu merupakan bentuk penjajahan, penindasan hak asasi manusia, gitu. Jadi kedatangan mereka ternyata adalah, maafnya, ini kan sejarah, kolonialisme. Jadi kolonialisme di tahun Masehi, abad Masehi, sebenarnya ada, yaitu dari mana? Orang India ya, orang dari India, bukan negara India ya, orang dari India. Kalau dulu mungkin India namanya Bharata. Kita mengenal kisah Mahabharata, kan. Jadi Bharata ini terbagi 3, ada Bangladesh, India, Pakistan, kayak gitu. Itu Bharata. Nama lain dari India sekarang adalah Bharata. Jadi Bharata itu dibagi 3 oleh Inggris, ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Nah, orang-orang dari India ini, gitu, mereka punya misi
3G gitu. 3G, Gold, Glory, Gospel. Nah, rakyat yang sudah punya ajaran, ada yang menerima, ada yang menolak. Tetapi dengan kekuasaan, banyak yang menerima juga. Gitu. Begitulah, maka disebut ada itulah. Jadi ini bukan bicara agama ya, tetapi bicara tentang penyebarannya. Mohon maaf, saya bukan rasis, tapi ini menguak sejarah. Perkembangan rakyat penduduk terhadap percayaan dan budaya yang didatangkan dari India merupakan penolakan yang nyata. Perkembangan pembangkangan itulah yang menetapkan hati kebanyakan golongan nista untuk tetap memelihara kepercayaan sebelum Hindu. Kepercayaan berlandaskan pada pemujaan terhadap nenek moyang, artinya pupus di ajaran-ajaran kaluhun, ajaran-ajaran karuhun nenek moyang banyak juga dilakukan gitu. Jadi sejarah mencatat ya bahwa kita itu sebenarnya punya ageman, punya ajaran dari nenek moyang. Tetapi kenapa ini harus, kalau ajaran ini harus agama A, agama B, agama C kan gitu. Itu karena kolonial gitu, karena penjajah, diperparah lagi oleh penjajahan Belanda terakhir kan gitu. Nah, Raja Resi Dharmayawarman Guru hanya 13 tahun berkuasa, yaitu 382 sampai 395 Masehi. Ia disebut Sang Lumahing Candrabaga. Tahta kerajaan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Purnawarman. Memerintah dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Nah, mulai ini ada eksodus besar-besaran. Artinya mulai ada expand keluar wilayah itu ya. Tapi ada yang bertanya, terus keraton Tarumanegara mana? Nah, ada sahabat saya yang aktif di Kesundaan ya. Beliau pernah mengajak ngobrol ke saya bahwa katanya dulu di aliran Citarum, ujung Citarum kan gitu, Muara Citarum, ada situs-situs yang memang katanya terendam bendungan kan gitu, di bendung ya ujung Citarum gitu. Maka situs-situs itu tidak kelihatan karena tertutup oleh air kan gitu. Ya mungkin itu juga kemungkinan ya. Tapi ya gitu. Semoga saja kalau memang benar, nanti kita tahu lah. Kelak mungkin akan tahu kalau bendungan itu saat artinya kering. Nah, Purnawarman ini mulai melakukan eksodus, mulai melakukan gerakan-gerakan militer gitu ya. Nah, Purnawarman ini melakukan eksodus besar-besaran yang dibantu oleh adiknya, yaitu Cakrawarman. Jadi Cakrawarman ini adalah panglima tentaranya. Biasanya kalau yang namanya kerajaan dinasti, kalau anak-anak raja yang tidak ikut dalam pemerintahan biasanya sering masuk ke keresian atau pandita atau ke elit agama gitu kan. Tetapi ini sejarah ya, sejarah terjadinya kekacauan bila mana anak raja, putra mahkota dan adiknya itu pangeran itu sama-sama berada di pemerintahan. Maka yang terjadi adalah dualisme kepemimpinan. Purnawarman nanti dilanjutkan oleh Wisnuwarman. Nah, adiknya Purnawarman, Cakrawarman, tetap memegang kendali militer gitu. Ini yang akan menjadi satu kekacauan di Tarumanegara ya gitu. Memang pada saat Purnawarman menjabat menjadi raja di Tarumanegara, banyak negara-negara kecil setingkat kabupaten lah gitu. Seperti Kerajaan Agrabinta, Alengka, Bumi Sengadu, Cangkuang, Cuponagara, Dua Kalapa, Gunung Kidul, Gunung Bitung, Gunung Cupu, Gunung Kumbang,
Gunung Manik, Indihiang, Indraprahasta, Jati Ageng, Karang Sindulang, Kalapagirang, Kosala, Legon, Linggadewa, Malabar, Manukrawa, Nusa Sabai, Pasir Batang, Pasir Muhara, Pasir Sanggarung, Pura Dalem, Purwalingga, Purwanagara, Purwakerta, Purwagaluh, Pakuan, Paludu, Rangkas, Salakanegara, Sabara, Salakagadang, Sagara Kidul, Sagara Pasir, Sindang Jero, Setiaraja, Sumur Wargi, Tanjung Camara, Tanjung Kalapa, Ujung Kolon, Wanadatar, Wanajati, dan Wanagiri. 46 kerajaan ini diserang dan dijadikan wilayah setingkat kabupaten ya. Dan panglima tentaranya yaitu adinya Purnawarman. Nah, saya tadi bahas juga, kalau seandainya anak-anak raja, anak-anak ini hanya dan mereka ikut semuanya dalam pemerintahan, maka akan ada kudeta. Makanya biasanya tradisi yang ada di kerajaan itu, kalau seandainya anak bangsawan atau bangsawan tidak ikut dalam pemerintahan, anak-anak raja ini biasanya masuk dalam elit agama, keresian ya kalau dulu, ataupun menjadi resi, menjadi pandito, ya tokoh agama lah. Sebab yang namanya tokoh agama itu adalah raja tanpa mahkota, punya power, tetapi dalam bidang keagamaan. Itu tradisinya. Nah, ini salah mungkin orang tuanya tidak memikirkan hal itu, ataupun mungkin ini yang menjadikan kenapa raja-raja sesudahnya anak-anaknya yang tidak dalam pemerintahan dimasukkan menjadi resi-resi ataupun guru-guru. Itu biasanya mereka membuat pakuron, pesantren. Nah, Purnawarman meninggal, antrah kerajaan itu pasti ke anaknya, gitu kan, yaitu ke Wisnuwarman. Gitu kan. Pada tanggal 3 Desember 434 Masehi, setelah pelantikan, kemudian mengirimkan duta ke berbagai negara sebagai pemberitahuan tentang terjadi suksesi pemerintahan di Tarumanegara. Negara-negara sahabat yang dihubungi antara lain Sumatera, Bakulapura, Dharmanagari, Sri Lanka, Yawana, Campa, Siangka, India, Cina, dan negara-negara sahabat lainnya. Tujuan dikirimkannya duta selain pemberitahuan juga untuk mempererat persahabatan yang telah dijalin sejak pemerintahan ayahnya. Nah, selama pemerintahan Wisnuwarman, pada tahun-tahun pertama memerintah Cakrawarman, adiknya Purnawarman, berarti pamannya Wisnuwarman ya. Gitu. Terus memantau jalannya pemerintahan, dan memang Cakrawarman ini adiknya Purnawarman atau pamannya Wisnuwarman gitu. Jadi setelah Purnawarman meninggal, digantikan oleh anaknya. Nah, Cakrawarman merasa, saya yang telah berjasa menyatukan negeri-negeri ini gitu. Dalam hatinya punya itu kan, punya rasa bahwa dirinya gitu. Raja itu kan hanya simbol kan biasanya. Nah, pada saat Purnawarman digantikan oleh anaknya Wisnuwarman, mulai terjadi gejolak api dalam sekam gitu. Panglima Cakrawarman disebut juga adalah Senapati Baladika atau Panglima Angkatan Perang. Pada zaman pemerintahan Purnawarman telah sangat berjasa bagi negara dan memperluas daerah teritorialnya. Nah, pada saat Raja Wisnuwarman juga sama, masih menjabat Panglima tertinggi militer, Panglima tentara. Mulai ada kasakusuk di bawah, mulai mau mengkudeta kan gitu ya. Begini nasibnya ya kalau sistem kerajaan gitu ya, kalau dipilih secara hierarki gitu. Mungkin feodalisme. Nah, mungkin sejarah ini mengingatkan kita
bahwa yang namanya musuh itu yang paling besar bukan dari luar tapi dari dalam, gitu ya. Dan banyak orang-orang hebat yang terpengaruh oleh Cakrawarman. Mungkin ya, kalau pasukan di bawahnya kan karena melihat Cakrawarman ini adalah panglima, maka banyak yang biluk, artinya yang ikut. Dan Cakrawarman akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan keponakannya, yaitu Wisnuwarman. Karena menurut penilaian Cakrawarman, pemerintahan yang dikuasai oleh keponakannya itu terlalu lembek dan terlalu banyak pertimbangan dalam melakukan tindakan. Kan dia bekas militer ya. Sedangkan Wisnuwarman itu tidak mengikuti jejak ayahnya untuk suka eksodus, suka perang gitu. Sedangkan ini jiwa militernya sangat tinggi kan, mantan aktivis perang gitu. Pak Wisnuwarman ini kebanyakan adalah hubungan bilateral, internasional dan gitu. Maka ini merasa kurang nih adiknya ini, keponakannya ini. Hal ini sangat membahayakan persatuan dan kesatuan kerajaan Tarumanegara yang telah diperjuangkan dengan menundukkan berbagai negara, sehingga Tarumanegara pada zaman Purnawarman menjadi negara yang besar dan segani. Jadi keinginan Cakrawarman, jadi kita harus menjadi negara power, negara yang memang untuk selalu eksodus gitu kan. Adik sang Purnawarman, pamannya dari Wisnuwarman, menjadi panglima angkatan perang atau Senapati Baladika Tarumanegara, telah banyak melakukan pertempuran yang dimenangkan pada saat Purnawarman mengembangkan kekuasaannya. Gitu ya. Dua kakak beradik melakukan satu eksodus, satu ekspan besar-besaran di Pulau Jawa untuk menyatukan wilayah kan gitu. Tetapi setelah digantikan oleh anaknya Purnawarman, yaitu oleh Wisnuwarman, nah Cakrawarman mulai ada satu perasaan yang tidak enak nih. Jadi melihat karakter anak adiknya gitu, ataupun keponakannya yang dianggap tidak sesuai dengan ayahnya, dengan Purnawarman. Ya wajar kalau Purnawarman adalah perang, suka perang, kalau Wisnuwarman tidak suka perang. Beda zaman, beda kejadian, dan juga beda kondisi dan beda sikap ya, beda kepentingan gitu kan. Dan juga beda arah politik sebenarnya gitu. Jadi tidak bisa harus selalu perang kan gitu. Memang zaman sekarang juga begitu. Ada waktunya perang, ada waktunya mengembalikan status ekonomi negara kan gitu. Jadi Wisnuwarman itu lebih kepada hubungan bilateral ataupun hubungan dengan luar negeri. Jadi Wisnuwarman itu lebih kepada arah ekonomi gitu. Dan dianggap eksodus besar-besaran, artinya penyerangan besar-besaran terhadap wilayah lain itu belum dibutuhkan, lebih baik pemulihan ekonomi di dalam negeri. Nah, tetapi beda dengan panglimanya yang memang inginnya perang gitu. Nah, Cakrawarman di antara pembesar kerajaan ada sekutu. Ada sekutu Cakrawarman. Jadi Cakrawarman itu punya sekutu gitu. Nah, yaitu wakil panglima angkatan perang. Siapakah namanya? Sang Dewa Raja, kepala Bayangkara. Jadi wajar panglima perang pasti di bawahnya punya anak buah lah yang loyalis kan gitu ya. Nah, kepala Bayangkara Sang
Hastabahu, wakil Panglima Angkatan Laut, Sang Kudasindu, Menteri Urusan Istana, Sang Bayutala, Putra Mahkota Gunung Kidul, Sang Jayagiri, Senapati Ujung Kulon, Sang Pratawirya, Panglima Angkatan Darat, Wadia Padati, Sang Tinggilinggosi, Tumenggung Purwanagara, Sang Surayuda, Menteri Agrabinta, Sang Purnawangi, Menteri Purwanagara, Sang Tegalaksana, Panglima Daerah Sabara, Sang Jayagana, dan seorang satria dari Nusa Sabai bernama Sagarantaka. Karena mereka masing-masing membawa serta prajuritnya yang setia. Pasukan Tarumanagara tidak berani menerjang kaum pemberontak di Wanagiri. Lagi pula hampir separuh Jawa bagian barat berada di bawah kekuasaan atau pengaruh Sang Cakrawarman. Nah, ini yang harus diantisipasi ya dalam pemerintahan itu, dalam kerajaan itu. Jadi yang namanya peralihan kekuasaan itu harus benar-benar pendamping ataupun orang-orang di sekitar raja itu pertama harus loyalis, yang kedua itu yang memang harus 100% itu mengabdi kepada raja, siapapun penggantinya seharusnya. Tetapi dikarenakan ini yang namanya juga kerajaan dan kesalahan mekanisme kepemerintahannya di kerajaan Tarumanegara, jadi ada dualisme kepemimpinan. Begini kalau ada dualisme kepemimpinan ini, nah mulailah Cakrawarman mengadakan desas-desus mempengaruhi pasukan di bawahnya. Bayangkan ya, darat, laut, terus pasukan pengawal presiden, pasukan pengawal raja berada di bawah komando Cakrawarman gitu. Dan yang terjadi ya cukup sekian saja ya. Nanti kita lanjut kembali kisah ini. Menarik tidak menarik terserah Anda kan gitu. Jadi pada dasarnya kolonial yang pertama di Nusantara itu berasal dari orang India, dan nanti setelah India negara mana harus dipahami juga gitu. Jadi misi dari penjajah itu adalah 3G, Gold, Glory, Gospel gitu ya. Di kita tidak mengenal kasta. Kalau dari luar ada kasta gitu. Jiwa kita egaliter, artinya rakyat dengan raja itu tidak ada garis pemisah. Dengan sistem yang ada dari luar negeri ada garis pemisah gitu ya. Mungkin itu saja yang kita bahas. Kenapa saya menghentikan cerita ini, supaya ada kelanjutannya. Anda penasaran apa sih kelanjutannya dari kisah ini. Tapi saya ambil kesimpulan. Yang pertama, orang-orang dari India itu punya visi dan misi ingin menguasai wilayah di Tatar Jawa. Yang kedua, pelajaran kalau ingin pemerintahan sukses harus diiringi ataupun pendamping raja itu adalah orang-orang yang loyalis kepada raja, yaitu dengarkan dan taati. Tidak boleh ada dua kepemimpinan. Kalau ada dua kepemimpinan ya kacau. Terus lagi, tradisi yang dilanjutkan oleh Tarumanegara sesudah ada kejadian kudeta paman ingin membunuh keponakannya, maka bangsawan-bangsawan anak-anak raja yang tidak masuk ke pemerintahan masuk ke akademi, ke perguruan, ke elit agama gitu kan. Jadi intinya mereka menguasai bidang keilmuan gitu ya. Begitu saja. Nanti kalau Anda penasaran silahkan komen ya. Sampurasun.